illa hasabi wa nasabi la yanqati ila yaumil qiyamah. Yang artinya semua kemuliaan keluarga, semua nasab keturunan seseorang tidak akan sampai hari kiamat alias akan terputus. Subhanallah, kita buktikan bersama-sama berapa banyak kerajaan di Nusantara ini, begitu pula di dunia. Tapi subhanallah sekarang sudah tidak terdengar lagi kemuliaan daripada keluarga masing-masing kerajaan tersebut. Begitu pula kita cari di Google sekalipun, nasab keturunan seseorang yang akurat sampai 10 saja kakek sulit untuk kita dapatkan. Kecuali kata Nabi SAW, kemuliaan keluarga Nabi dan juga nasab keturunan daripada Nabi SAW masih terus terjaga sampai sekarang ini. Mereka lah yang disebut oleh Nabi SAW, ahlu baiti kama tali safinati Nuh, man raqib najah wa man lam yarkab warik wa hawa. Keluargaku, keturunanku perumpamannya adalah seperti perahu Nabi Nuh, yang naik di atasnya selamat, yang tidak naik maka dia akan tenggelam. Subhanallah, ada sebuah rahasia yang banyak tidak diketahui oleh kita. Kenapa para habaib dengan kemuliaannya terus sampai sekarang ini, bahkan habaib menjadi pusat kemuliaan, pusat keislaman, pusat keimanan dan ketakwaan. Ternyata rahasianya itu terletak kepada diri mereka sendiri, dan itu tidak terlepas daripada doa Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya ketika beliau mengawinkan putri tercintanya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah waj'al alsinatahum ma'adinal hikmah fa innahum la yudkhilukum fi babi jalalah wa lam yukhrijukum an babi huda. Ya Allah, jadikanlah dimanapun mereka berada menjadi kunci-kunci turunnya rahmat. Ya Allah, jadikanlah lidah-lidah mereka sebagai sumber-sumber kata mutiara hikmah. Sesungguhnya mereka tidak akan masukkan kalian dalam pintu kesesatan dan tidak akan mengeluarkan kalian daripada pintu kebenaran. Sehingga hadis ini bisa dijadikan sebuah tantangan untuk sebuah penelitian. Silahkan teliti, ada 3 habib yang sama-sama da'inya, sama-sama faqihnya. Kemudian kita coba sebesar-besarnya untuk 3-tiganya mengatakan yang halal haram atau yang haram halal, tidak akan kita dapatkan. Karena terproteksi dengan doa Nabi kita Muhammad SAW. Dan subhanallah, apa rahasianya itu? Rahasianya itu adalah karena mereka itu adalah manusia yang pasti pernah, walaupun dengan perantara, memandang wajah Nabi kita Muhammad. Kenapa demikian? Al-Habib Segaf Sahibul Majlis tentunya selalu memandang wajah ayahnya Habib Umar. Habib Umar selalu dan pernah memandang wajahnya Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Abdurrahman memandang ayahnya Habib Muhammad, dan begitu seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga itulah rahasia kenapa mereka itu masih terjaga kemuliaannya. Bahkan para sahabat Nabi ketika mereka itu meminta hujan, mereka mempunyai hajat dan sebagainya, bertawassul kepada anak cucu Nabi kita Muhammad SAW, yang kebetulan pada waktu itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Alhamdulillah pada malam ini banyak para habaib datang, terutama orang tua kita yang saya cintai, saya muliakan, saya tauladani, sahabat dan yang dicintai oleh ayah saya, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf. Itu pula Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf. Dan yang saya banggakan, saya cintai, saya idolakan, Sahibul Majlis Al-Habib Segaf bin Umar As-Segaf. Saya idolakan karena namanya sama. Saya Habib, berapa banyak orang yang minta nama pada saya, tapi tidak ada satupun yang minta nama dengan nama Al-Faqih sama antum ini. Tapi alhamdulillah di kemudian hari ini sekitar 2 tahun atau 5 tahun terakhir ini banyak yang minta nama saya mau dipakai dengan untuk nama anak-anaknya. Semoga ini pertanda dari insyaallah dan ini termasuk yang betul-betul bisa menyenangkan bagi Rasul Muhammad SAW. Kita doakan semoga beliau pondoknya termasuk yang dicepat oleh Allah Ta'ala terrealisasi, bukan cuma 3 tahun tapi kurang 3 tahun dan insyaallah terlaksana. Karena saya di Dalwa ini ada bangunan 9 lantai. Kita nggak mau mengatakan 3 tahun, 1 tahun harus jadi. Jadi insya Allah beliau juga mempunyai semangat yang besar untuk menjadikannya, dan semua dimudahkan Allah Ta'ala untuk merealisasikannya. Karena mohon maaf hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, maksud daripada diadakannya maulid ini
yang begitu saya takjub kepada Jakarta dan Jabodetabek serta sekitarnya, karena begitu banyak habaib yang dikumpulkan, begitu luar biasa meriahnya, seakan-akan festival yang tujuannya tidak ada lain, maksudnya adalah menggembirakan, membahagiakan, menggemakan maulid Nabi kita Muhammad SAW. Tidak kita dapatkan di tempat lain. Di Jawa nggak ada, di Kalimantan nggak ada yang semacam ini, bisa mengumpulkan habaib luar biasa ini, Masya Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang membanggakan kami. Saya yakin insya Allah Jakarta dan sekitarnya insya Allah tetap dijaga oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Dijauhkan daripada segala macam musibah. Amin. Dan semoga berkat maulid ini ya Allah, semoga saudara-saudara kita yang terkena bencana, Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketangguhan keimanan, dan semoga Allah bergantikan dengan yang banyak, lebih banyak daripada yang semula insya Allah. Dan semoga tidak ada lagi bencana, dijauhkan daripada kita semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi maksud yang paling utama daripada adanya maulid ini adalah supaya mengasih sentuhan dikit daripada sentuhan Nabi kita Muhammad SAW yang mempunyai keinginan dan cita-cita yang sangat luar biasa. Tidak ada satu cita-cita, angan-angan yang dimiliki, yang pernah dimiliki oleh seorang manusia yang melebihi daripada cita-cita dan angan-angan Nabi kita Muhammad. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad berulang kali beliau bersabda dalam hadisnya, "Inna ma'ana basyarun mislukum." Aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Kenapa Nabi SAW mengucapkan yang demikian? Tidak ada lain maksud dan tujuannya. Tentunya ada makna yang dikandung dari ucapan Nabi SAW tersebut. Bukan ucapan Nabi SAW tidak ada maknanya. Pasti ucapan Nabi SAW itu adalah syarat dengan makna. Di antara maknanya dua hal. Yang pertama, sebagaimana kita manusia, Nabi Muhammad juga bisa senang, bisa gembira, bisa sedih, bisa kecewa. Sehingga bagaimana perasaannya kalau seumpama kita punya anak, kita punya cucu, kemudian dicaci maki, dihujat sama seseorang, diintimidasi dan sebagainya, kira-kira bagaimana perasaannya Nabi Muhammad? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kita manusia, tidak ada seorang pun di antara kita yang berada di tempat ini kecuali semua punya harapan, semua punya keinginan, semuanya punya kehendak, semuanya punya cita-cita. Oleh karena itu maka setiap habis sholat lima waktu kita berdoa, ketika sholat tahajud kita berdoa. Maka sebagaimana kita mempunyai angan-angan, cita-cita, Nabi Muhammad juga punya angan-angan dan cita-cita. Kalau kita ingin tahu apa cita-cita Nabi Muhammad, angan-angan Nabi Muhammad, tidak ada lain, tidak ada satupun daripada umatnya yang masuk neraka, tapi semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin. Sekarang pertanyaannya, kita jangan sampai maruk ataupun tertipu dengan jumlah yang begitu banyak seperti malam ini. Karena mohon maaf, Jakarta ini besar, penduduk Jakarta itu jutaan, bahkan 10 juta lebih, 10 juta lebih. Tapi yang hadir di sini sekitar 20 ribuan atau lebih. 20 ribu. Mohon maaf, berapa kali kita tertipu? Seakan-akan yang namanya kekuasaan pasti kita akan raih, tapi ternyata tidak demikian. Kenapa ini demikian? Jawabannya adalah karena mereka itu jauh, bahkan banyak di antara kita yang lupa mengabaikan. Ternyata yang tersentuh itu sedikit, bahkan sangat sedikit daripada yang banyak yang tidak tersentuh. Subhanallah. Supaya para dai, para alim, khususnya Al-Habib Segaf, beliau tahu bahwasanya pernah pada tahun 2017 kira-kira kami bertemu dengan seorang ketua asosiasi dokter se-Kalimantan. Tiba-tiba beliau mengajukan sebuah pertanyaan yang kami begitu mendengar pertanyaan tersebut, kami sangat-sangat terkesima karena belum pernah ada yang menanyakan hal itu sebelumnya. Apa itu pertanyaannya? Beliau berkata kepada saya, mendekat kepada saya dan berkata begini, "Beb, boleh saya bertanya, Beb? Silakan." Saya mau bertanya, dari 167 juta yang sudah balik, sudah mukallaf di Indonesia ini muslim dan muslimah, mereka itu yang pernah bertemu dengan para ulama, pernah bersentuhan dengan ulama, pernah mendengar langsung daripada ulama. Kenapa ini dipentingkan? Karena penting sekali. Majelis taklim ini penting sekali. Dengan majelis taklim ini kita bisa melihat wajah Habib Umar saja. Beliau pernah belajar kepada guru-guru, habaib dan sebagainya. Mereka itu pernah melihat guru-gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak terputus. Itu gunanya. Kalau kita tersambung dengan
pandangan matanya memandang kepada kita, apalagi sampai kita mendengarnya, apalagi sampai kita mendapatkan sanad keilmuannya, maka insya Allah kita bukan termasuk yang tidak dijauhkan daripada pandangan Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan menjauhkan syafaat Nabi Muhammad. Itu yang kita cari. Oleh karena beliau bertanya, berapa yang pernah berjumpa dengan ulama, pernah bersama dengan ulama, pernah duduk di majelis ulama? Saya terkaget-kaget pada waktu itu. Lalu saya bertanya, Pak Dokter, sudah ada yang menelitinya? Iya, Bu. Sampelnya diambil dari mana? Sampelnya diambil daripada 27 provinsi. Berapa hasilnya? Ternyata sesuatu yang sangat mengagetkan. Ternyata cuma 15%. Siapa 15%? 15% ini yang hadir majelis ini. Siapa 15%? 15% yang pernah mondok di pesantren, kemudian sekarang jadi alumni, begitu pula yang eksis di pesantren, begitu pula semua yang menghadiri majelis di Indonesia. Ternyata cuma 15%, 85% tidak tersentuh. Siapa 85%? 85% tidak ada lain yang pernah bersumpah Nabi Muhammad untuk mereka. Ketika turun sebuah ayat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti kami akan berikan semua permintaan wahai Nabi Muhammad. Di saat itulah kemudian dia bersumpah, wallahi inni la arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridha satu saja pada umatku berada di dalam neraka. Maka 85% ini adalah sasaran dakwah kita. 80% ini harus kita raih, kita rangkul. Paling tidak kalau seumpama 2 tahun ke depan ini, sebelum pemilu, kita bisa mengumpulkan, dan ternyata yang pernah berjumpa dengan para ulama, para kiai, tersentuh dengan pelajaran-pelajaran mereka dan majelis-majelis mereka sebanyak 50%, insya Allah Indonesia akan datang menjadi Indonesia baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang penuh dengan nikmat, Indonesia yang penuh dengan kesejahteraan, Indonesia yang semua para pejabatnya insya Allah minal muttaqin, daripada orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itulah oleh karena itu, maka ayo sama-sama. Kalau kita tidak tersentuh dengan 4M, jangan berharap kita akan merubah negara kita. Karena yang bisa merubah negara kita, kita masyarakatnya. Bukan partainya, bukan pejabatnya. Tapi yang harus bisa merubah dan bisa merubah negara Indonesia itu adalah kita sendiri. Dengan landasan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau seumpama seluruh penduduk mereka itu beriman dan bertakwa, maka pasti kami akan bukakan untuk mereka keberkahan langit dan keberkahan bumi. Keberkahannya apa? Keberkahannya adalah sesuatu yang paling kita cari, saudara. Keberkahan ini kalau sudah kita dapatkan, kita hidup dengan keluarga bahagia, dengan harta benda bahagia, dengan sosial kita bahagia, dengan masyarakat kita bahagia, dimanapun, apapun job kita akan bahagia. Masalahnya keberkahan itu terkait dengan keimanan. Keimanan itu terkait dengan ketakwaan. Ketakwaan itu terkait dengan pengetahuan. Karena pengetahuan itulah yang menunjukkan kepada seseorang akan keyakinan. Itulah makanya Nabi SAW bersabda, al-imanu huwal yakinu kullu. Iman itu adalah keyakinan. Bagaimana mungkin saudara-saudara kita beriman mereka tidak pernah tahu? Oleh karenanya ada sebuah ayat yang digunakan senjata oleh musuh-musuh kita yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budush innahu lakum aduun mubin. Musuh yang paling besar, musuh yang paling sangat memusuhi kalian, kita semuanya adalah setan. Setan itu mengandalkan ayat ini. Dan ayat ini jadikan sebagai pintu bagaimana cara merusak Bani Adam. Apa itu ayat itu? Yang dikatakan oleh para ulama, jangan sangka bahwasanya mereka itu tidak siap-siap. Jangan sangka mereka itu tidak memenuhi dirinya dengan pengetahuan dengan bagaimana cara menjerumuskan manusia. Karena mereka sudah bersumpah dalam Al-Quran, wa izzatika la awwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah, ketika diturunkan dan diusir dari surga, bersumpah kami akan jerumuskan mereka semuanya. Tidak akan aku biarkan satu pun daripada mereka berbuat satu kebaikan. Kenapa? Kebaikan itu akan membahagiakan kita. Maka sebelum mereka itu menjerumuskan kita dengan kepintaran mereka, kalau kita ingin tahu bagaimana kepintarannya iblis dan korin-korinnya, yang kemudian kepintarannya dan pengalamannya itu kemudian disodorkan kepada anak buahnya dengan cara dibikin program diklat setiap hari. Bagaimana cara menjerumuskan para ulama, gimana cara menjerumuskan para alumni, bagaimana cara menjerumuskan para pejabat. Subhanallah. Di antara yang disampaikan oleh mereka sebelum diklat itu berlalu adalah, awas,
Jangan sampai kaum muslimin tahu dengan ayat ini. Kalau seumpama mereka tahu dengan ayat ini, usahakan. Mereka tidak paham dengan maknanya. Kalau mereka paham dengan maknanya, usahakan. Mereka tidak engah. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak tahu dan mereka tetap lupa. Sehingga kita mudah untuk menjerumuskan mereka. Apa itu? Dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, Allah pun akan melupakan segala macam kesempatan yang harusnya kita raih. Allah lupakan. Yang bikin kaya kita Allah, yang bikin bahagia kita Allah, yang bikin sehat kita Allah. Tapi semuanya, kalau sudah kita lupa kepada Allah, standarnya kita ingat kepada Allah 5 waktu setiap hari, lalu kemudian kita tidak menjalankannya, jangan berharap kita akan mendapatkan kesempatan demi kesempatan. Berapa banyak orang yang kaya raya, tapi berapa banyak di antara mereka yang menggunakan kekayaannya. Bahkan yang ada seperti yang dikatakan Nabi Muhammad, kam min talibin wa laysa bi'aqilih. Berapa banyak orang yang mencari tapi tidak ikut makan. Alias apa? Alias statusnya sebagai pembantu keluarga, dapat uang investasi lagi, dapat uang investasi lagi. Sampai kapan? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai kalau kita mati baru kita sadar. Kenapa demikian? Karena tahu. Dia nggak tahu. Dia nggak pernah hadir majelis taklim, sehingga dijauhkan, lupa bahwasanya apa yang dilakukannya itu salah. Oleh karena itu, kalau kita mau tidak termasuk yang lupa, sehingga diingatkan terus sehingga kita tidak gampang terjerumus ke dalam dosa dan dosa, maka harus anak-anak kita dan kita semuanya tersentuh dengan 4M. Ayo sampaikan ini. Ini kampanyenya Nabi Muhammad. Sebelum kampanye kita sampaikan kampanye Nabi Muhammad. 4M harus tersentuh. Paling tidak 50% masyarakat muslim Indonesia harus tersentuh. Apa itu 4M? M yang pertama, mondok. Buka pikiran kita, cuci otak kita. Jangan mau terus kita dibohong-bohongi. Coba lihat bagaimana mereka yang nyantren itu beda, akhlaknya beda, imannya beda, takwanya beda, kepada orang tua beda. Apakah yang demikian itu tidak membuka kita? Bahkan pondok pesantren sekarang ini, sistem pendidikannya adalah sistem pendidikan yang terbaik di dunia, yang diadopsi oleh Amerika dan juga Eropa sana. Kemudian setelah diadopsi, kemudian dimasak, dipikir matang-matang, dibuatlah sebuah program pendidikan terbaik, baru kemudian dikirim lagi ke Indonesia. Jadilah boarding school. Boarding school itu dari pondok pesantren. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai asumsi yang namanya teori saja tanpa praktek nggak mungkin akan mengena, tidak mungkin akan tertancap dalam pikiran seorang manusia, sehingga harus dengan teori sekaligus praktek, dan itu yang bisa menerapkannya cuma di pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah, saya ini mengumpulkan antara dua program pendidikan. Alhamdulillah, S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsur di Surabaya, S3 saya di dua tempat, di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Alhamdulillah yang di UIN Malang sudah selesai hanya dalam waktu tempo 3 tahun dengan predikat cum laude. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah berkat kami mendapatkan pendidikan dan pesantren, setiap hari kalau kami bertemu dengan ibu saya bersalaman, saya cium tangannya, saya cium dahinya, kemudian saya cium kedua kali. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tahu, bagi seorang laki-laki seperti kita, hak yang paling besar setelah haknya Allah dan Rasulnya orang tua, tinggal satu kita, tinggal ibu saja. Malah kita sangat mendengar dan sangat kenal, sangat paham bagaimana ketika Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tatkala seorang ibu meninggal dunia, maka ada sebuah seruan di atas sana yang didengar oleh semuanya kecuali manusia tidak mendengarnya, dan itu merupakan ujian untuk mereka. Apa isi seruannya? Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekimu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala-pahalaku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku naikkan derajatmu yang tinggi. Dengan mudah kamu dapatkan berkat ibumu. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah dengan susah payah. Sehingga kami alhamdulillah berlima saudara, karena kami dididik dengan pendidikan pondok pesantren, maka kami bersumpah untuk tidak mengatakan tidak kepada ibu saya apapun yang diminta, walaupun nyawa kami. Memang benar, saya banyak karangan kitab 26 yang tersebar di mana-mana. Saya punya majelis mana-mana, saya dakwah di mana-mana. Tapi apalah gunanya itu semuanya? Belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah kita bisa mencari ridho kedua orang tua, pasti Allah ridho.
Itu yang kita cari. Bagaimana hanya semacam itu akan diterapkan oleh anak kita? Mereka nggak tahu, mereka nggak paham. Itu yang pertama. Beb, saya nggak bisa mondok, Beb, karena saya nggak bisa jauh daripada anak saya. Sudah, pakai M yang kedua. Apa M yang kedua? M yang kedua, silakan anak kita masuk pendidikan formal, tapi di siang hari masukkan madrasah diniyah, madin. Jadi M kedua, madin. Kemudian M ketiga, mengaji. Silakan datangkan guru ngaji rumah kita, kenalkan agama kepada anak kita. Kalau tidak, biarkan anak kita datang ke rumah guru ngaji. Lalu kalau semua tidak bisa juga, sudah, jangan sampai terlepas daripada yang keempat ini. Ini yang terakhir. Apa itu? Majelis taklim. Yang sekarang kita laksanakan ini, alhamdulillah, jazakallah khair. Kalau seumpama saya begitu bangganya kepada Habib Sekar, bagaimana dengan datuknya Nabi Muhammad SAW? Tidak ada satu jalan yang menuju kepada kemuliaan dan berada tempat di dalam hati Nabi Muhammad SAW melebihi daripada dakwah ilallah seperti bikin majelis taklim semacam ini. Oleh karena itu, maka cuma 4 saja yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Tanpa 4, nggak mungkin kita akan mengetahui terkait dengan kebesaran Allah, terkait dengan perintah Allah, terkait dengan larangan Allah. Hanya 4 saja sarana yang bisa kita sentuh supaya kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Akhirnya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga beliau Habib Sekar dan Habib Umar panjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambah cinta datunnya untuk mereka semuanya, dan semoga keturunannya terus sampai hari kiamat, termasuk yang menyenangkan baginda Rasul Muhammad SAW. Pondok yang ada nanti dibangun insyaAllah, termasuk yang menjadi jariah bagi Habib Umar dan juga kakek moyangnya. Dan semoga kita semuanya mendapatkan barokah daripada majelis ini. Kita pulang ke rumah masing-masing dan semua hajat kita dikabulkan. Hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Dan semoga kita tidak keluar tempat ini, kita sudah pastikan Allah Ta'ala kita menjadi seorang hamba yang paling besar dapatkan anugerah Allah, yaitu hambanya panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bedanya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya. Lalu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazak kepada Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat.